Halo sahabat Lintas Family TV, kembali kami hadir untuk mengulas isu-isu menarik yang lagi viral di media sosial maupun di media-media cetak. Dan kali ini kami akan mengulas tentang skandal Airlangga dan Rifa Handayani, bermotif politik atau hukum murni. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten Lintas Family TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas info-info menarik yang tentu pasti akan menghebohkan. Kita pasti tahu banyak sudah cerita kehancuran seorang laki-laki perkasa, pengusaha hebat, politikus besar oleh karena kecantikan wanita. Misalkan saja kehancuran Nabi Samson alaihissalam oleh karena kecantikan seorang wanita berkebangsaan Palestina yang bernama Delilah. Juga kehancuran karir politik mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton karena kecantikan seorang wanita yang bernama Monica Lewinsky. Sampai mantan Presiden Amerika Serikat itu harus mengakui pernah berhubungan badan dengan Monica Lewinsky di Gedung Putih oleh karena tekanan kerja. Lalu ada yang lain, mantan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi bukan hanya hancur karir politiknya dan nama baik keluarganya, bahkan Silvio harus dihukum 7 tahun penjara karena skandal wanita. Masih banyak lagi contoh-contoh yang tak dapat kami kemukakan satu demi satu. Tetapi sepertinya istilah tahta, harta, dan wanita berpotensi menghancurkan kepribadian dan bahkan karir seseorang. Dan sekarang, publik sedang dihebohkan dengan skandal cinta terlarang antara seorang politikus terkenal dan pejabat tinggi negara yang bernama AHA dengan Rifa Handayani, warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang. Bagaimana ceritanya? Kutipan channel Cepro TV, Rifa Handayani seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang karena menikah dengan suaminya warga negara Jepang pada tahun 2009. Sebagai seorang pengusaha, Rifa sering datang ke Indonesia sendiri untuk keperluan bisnisnya. Menurut Rifa, suaminya sendiri tidak terlalu suka dengan kondisi di Indonesia sehingga tidak ikut ke Indonesia. Pada tahun 2012, Rifa berkenalan dengan AHA dan melakukan pertemuan pertama di Ancol ketika konser Jennifer Lopez. Sehabis perkenalan itu, AHA berinisiatif untuk selalu menghubungi Rifa, dan hubungan mereka berlanjut layaknya dua orang yang sedang kasmaran. Menurut Rifa, bila dia datang ke Jakarta, pasti ada pertemuan di antara mereka, dan Rifa mengakui mereka telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Permasalahan timbul ketika Rifa mendapat ancaman bertubi-tubi dari seseorang yang belum diketahui identitasnya. Dan ketika Rifa mengkonfirmasi ancaman-ancaman yang didapatkannya kepada AHA, AHA menjawab bukan dirinya yang melakukan ancaman, tetapi tetangga sebelah. Menurut Rifa, tetangga yang dimaksud AHA adalah istri AHA. Parahnya lagi, skandal yang sebetulnya harus menjadi aib pribadi, tetapi AHA menggunakan pengacara dan pakai somasi segala. Kita belum tahu apakah mungkin pihak AHA memiliki bukti yang kuat tentang satu upaya atau perbuatan yang berpotensi melawan hukum dan merugikan AHA, sehingga somasi yang diajukan kepada Rifa dan suaminya bahwa ada indikasi pemerasan yang dilakukan oleh Rifa dan suami Rifa terhadap AHA. Lalu informasi yang berkembang, Rifa dan suaminya sudah melaporkan perbuatan tindak pidana pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE ke kepolisian dan perbuatan
pelanggaran hak asasi manusia ke Komnas HAM baru-baru ini. Lalu kita akan bertanya, apakah kehebohan skandal ini memiliki tendensi politik ataukah memang permasalahan hukum yang murni? Jika kita mengatakan ini permasalahan hukum murni, masih banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh Rifa di hadapan publik untuk mempertajam informasi sepihak yang dikembangkan menyangkut skandal ini. Misalnya contoh, Rifa menjelaskan kepada satu channel YouTube bahwa hubungannya dengan AHA dari tahun 2012 dan hubungan itu hanya 6 bulan. Berarti setidak-tidaknya akhir tahun 2013 hubungan itu sudah berakhir. Katakanlah walaupun hubungan itu sudah berakhir, tetapi dalam tahun 2014 sampai tahun 2017 masih ada seseorang yang terus dan terus mengancam Rifa. Faktanya, Rifa sudah klarifikasi ke AHA tentang WA ancaman masih bertubi-tubi menyerang dia. Dan AHA sudah menjelaskan bukan dia yang mengirimkan ancaman-ancaman itu. Pertanyaan kita, mengapa Rifa harus melaporkan AHA ke Dewan Kehormatan DPR RI? Mengapa Rifa harus menyerang jabatan AHA? Kasus-kasus pengancaman, kok yang diserang jabatan seseorang? Ini berarti seseorang sedang mengincar jabatan AHA. Kalau benar ini kasus hukum murni, Rifa seharusnya melapor ke kepolisian perbuatan tindak pidana pasal pengancaman dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Yang kedua, tahun 2017 pesan-pesan berupa ancaman itu sudah berakhir. Mengapa sampai tahun 2021 atau sudah 4 tahun baru permasalahan ini dilapor lagi? Tentu akan menimbulkan banyak pertanyaan. Dan yang ketiga, segi budaya dan tradisi, orang Jepang memiliki rasa malu dan tanggung jawab moral terhadap harga diri sangat tinggi. Pertanyaan kita, ketika Rifa menceritakan bahwa dia memiliki hubungan terlarang dengan suami orang Indonesia, oleh karena hubungan itu Rifa diancam oleh seseorang, katakanlah keluarga AHA. Pertanyaan kita, apakah suaminya tidak malu untuk membesar-besarkan masalah ini? Apalagi menurut Rifa suaminya tidak terlalu suka dengan kondisi di Indonesia. Ini satu kontradiksi yang berpotensi membalikan pikiran kita untuk bertanya ada apa di sebalik ini. Satu upaya membesar-besarkan satu hubungan yang dijalankan oleh dua orang dewasa dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dengan penuh pemahaman masing-masing pihak telah memiliki istri dan suami. Saya bukan membela AHA, dan saya bukan tidak menghormati Rifa sebagai seorang wanita yang sedang mencari keadilan. Tetapi saya memiliki prinsip, siapa yang bermain air pasti akan basah, yang bermain api pasti akan terbakar. Jika Rifa memiliki pemikiran seperti ini, tentu dia sudah harus memahami segala risiko ketika dia mau berhubungan dengan suami orang. Dan sebaliknya, bagi AHA, dengan isu ini saja sudah hilang semua yang telah dia bangun dan dibina bertahun-tahun, dan semua yang menjadi cita-citanya telah sirna. Dan harta takhta wanita adalah sumber petaka bagi manusia.